Ajeng. Wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang kami hormati Direktur Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Negara BPN Bappenas, yang diwakili oleh Kasubdit Pemberdayaan Masyarakat Miskin Ibu Woro Srihastuti Sulistianingrum, yang kami hormati Kepala Koordinator Sekretariat Nasional P3BM Bapak L.A. Ega, para pejabat lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta hadirin undangan yang kami hormati. Selamat siang dan selamat datang di ruang polawan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kita Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin persilakan duduk kembali. Sambutan Direktur Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Negara BPN Bappenas yang akan disampaikan oleh Kasubdit Pemberdayaan Masyarakat Miskin kepada yang kami hormati Ibu Woro Srihastuti Sulistianingrum. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang saya hormati Ketua DPRD dan Sekda Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat Muspida, para Kepala SKPD, yang saya hormati Kepala Bapeda Kabupaten Kota atau yang mewakili, dan undangan lainnya yang saya hormati, tim P3BM Pusat dan Provinsi DKI Jakarta yang saya banggakan. Pertama-tama kami mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita bisa hadir dalam acara yang penting ini, yaitu kegiatan peluncuran database MDGs dan database program pembangunan. Saya menyebut hari ini sebagai hari yang penting karena apa yang akan kita laksanakan hari ini akan terkait dengan pelaksanaan pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat di tahun 2014 dan di tahun-tahun berikutnya. Apresiasi kami terutama kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang sangat antusias dalam mengikuti pelatihan dan sampai pada penyusunan database MDGs dan database program pembangunan di saat kita tahu bahwa DKI Jakarta memiliki tingkat kemiskinan yang sudah sangat rendah. Ini saya sangat apresiasi sekali, dan ini juga Direktur kami juga menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang masih sangat antusias untuk mencoba meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, walaupun kita tahu bahwa tingkat kemiskinan di DKI sudah sangat rendah. Jadi patut dipuji ini Provinsi DKI Jakarta, dan kami mengharapkan dengan adanya database yang dibangun, tentunya dengan bantuan teman-teman semua yang mengikuti pelatihan ini, akan menjadi dasar bagi perencanaan pembangunan yang lebih baik lagi ke depannya, karena kami tahu bahwa perencanaan dengan data yang tidak baik tentunya hasilnya juga tidak baik.
Jadi dengan adanya perbaikan kualitas di dalam database program pembangunan maupun database NDGs ini akan menjadi dasar melakukan analisa terhadap permasalahan-permasalahan maupun gap yang masih dihadapi untuk dijawab di dalam perencanaan di tahun-tahun yang mendatang. Dan demikian juga dengan adanya database ini akan bisa digunakan sebagai alat untuk monitoring kita terhadap pencapaian terhadap indikator-indikator yang masih tertinggal. Dengan demikian diharapkan kesejahteraan di DKI Jakarta bisa semakin ditingkatkan. Bapak Ibu yang saya hormati, kami juga menyadari bahwa penyusunan database ini bukannya tanpa tanpa kerja keras. Ini semua dilakukan dengan kerja keras yang baik, dan tentunya diharapkan bahwa database yang terbangun ini perlu terus di-maintain atau terus di-update dengan perkembangan-perkembangan yang terakhir, sehingga perencanaan yang dilakukan, monitoring yang dilakukan benar-benar bisa menyelesaikan akar permasalahan dari kemiskinan. Kami tahu bahwa Provinsi DKI Jakarta sudah memiliki berbagai macam program-program inovatif yang memang diarahkan untuk upaya penanggulangan kemiskinan dan menyejahterakan masyarakat. Dan tentunya dengan adanya data yang lebih baik, yang akurat, tentunya akan bisa lebih memberikan ketepatan dalam hal jenis program, kemudian ketepatan dalam hal sasaran, lokasi, dan juga kemudian ketepatan dalam pengalokasian anggaran. Dengan demikian, uang yang ada di dalam yang akan digunakan untuk pembangunan bisa lebih efektif di dalam menuju kepada kesejahteraan masyarakat. Hal lain yang ingin kami sampaikan adalah bahwa instrumen-instrumen yang sudah diajarkan di dalam pelatihan ini tentunya perlu disebarluaskan, tidak hanya di lingkungan pemerintah daerah, tetapi juga kepada legislatif. Dengan memberikan informasi yang sama, tentunya kerangka pikir antara pihak-pihak yang terkait di dalam proses perencanaan penganggaran akan sama, sehingga akan lebih memudahkan di dalam kita melakukan semacam negosiasi di dalam perencanaan dan penganggaran. Sehingga apabila kita berbicara di dalam frekuensi yang sama, akan lebih mudah dalam hal misalnya menggolkan kegiatan atau program-program yang akan diusung di dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Jadi sekali lagi, dengan adanya database ini tidak berhenti sampai sini, kita sudah produksi, tetapi perlu adanya kontinuitas di dalam melakukan perbaikan-perbaikan data. Dan yang kedua, dengan adanya data yang terpadu seperti ini, diharapkan ada koordinasi antar sektor di dalam perencanaan. Sehingga di sini memang peran pemerintah daerah dalam hal ini Bapeda menjadi sangat penting di dalam melakukan koordinasi untuk penyusunan data dan akan digunakan di dalam proses perencanaan dan penganggaran selanjutnya. Hadirin yang saya hormati, pentingnya database ini juga sangat kami lihat menjadi sangat penting, terutama pada saat ini Bappenas sedang menyusun master plan percepatan perluasan pengurangan kemiskinan Indonesia atau MP3KI, di mana di dalam pelaksanaannya kita melakukan proses yang namanya kegiatan yang namanya quick wins. Di dalam penentuan lokasi quick wins ini, kita meminta daerah untuk mengidentifikasi kantong-kantong kemiskinan yang akan kita keroyok atau kita kerjakan bersama-sama untuk segera kita entaskan kemiskinannya. Dengan adanya database, kita harapkan penentuan lokasi, penentuan permasalahan atau gap yang ada bisa akan lebih mudah dan lebih akurat. Sekali lagi, kami berharap agar database yang sudah tersusun ini bisa bermanfaat bagi perencanaan pembangunan di DKI Jakarta dan selanjutnya diharapkan bisa lebih mengarah kepada upaya penyejahteraan masyarakat miskin di wilayah DKI Jakarta. Akhirnya saya mengucapkan selamat kepada Provinsi DKI Jakarta atas terbangunnya database NDGs dan database program pembangunan ini. Semoga langkah yang kita lakukan ini
akan memberikan dampak positif yang luar biasa pada masa yang akan datang. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Direktur Satuan Pendidikan Bapak, Dr. Edi Prawira. Acara akan dilanjutkan dengan paparan tentang database NGS Provinsi DKI Jakarta yang akan disampaikan oleh Koordinator Sekretariat Nasional P3BN. Kepada Bapak Laida akan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Pak Wakil Gubernur yang saya hormati dan banggakan, Ibu Kepala Bapeda, saya mungkin mengambil tempat di bawah di mana saya presentasi sebelum itu, Pak, karena materi yang sama kita sudah pernah presentasi juga di adiknya Pak Wakil Gubernur di Belitung Timur, Pak Basuri. Ya, saya ambil waktu kira-kira 10 menit. Hari ini kita akan adakan peluncuran database P3BN, Indikasi dan Program Pembangunan. Terus P3BN, Bapak Ibu sekalian, itu adalah sekumpulan alat perencanaan dan penganggaran dan pemantauan yang akan meningkatkan perencanaan Bapak Ibu di provinsi maupun kabupaten kota agar fokus untuk menyelesaikan masalah. Tematik kemiskinan adalah tematik, tapi alat ini bisa dipakai untuk kepentingan apa saja. Kebetulan ini tematik kemiskinan, maka kita bicara tentang kemiskinan, maka alat ini bisa digunakan untuk apa saja. Terus pelaksanaan di Provinsi DKI Jakarta, Pak Wakil Gubernur, kita sudah latih untuk 40 staf SKPD, Pak, juga dari Kepulauan Seribu. Kemudian saat ini kita susun, di samping kita latih, kita juga susun dan entry data dan analisis, dan hari ini kita luncurkan. Kalau ini ada apa? Oh iya. Ya, ini oke. Dan saat ini kita akan luncurkan sama-sama dengan Pak, sudah tentu Pak Wagub akan meluncurkan. Terus alat yang kita latih Bapak Ibu sekalian ini, kita punya alat yang analisa yang bagus, tapi kalau kita tidak dukung dengan database itu juga tidak akan bagus, Pak. Jadi kita akan dukung PKI dengan buat database, yaitu database MDGs dan database program pembangunan dan seterusnya. Terus kemudian ini database yang kita akan luncurkan, dan ke depan kita akan bikin P3BN Info sehingga dia ambil dari kabupaten, dari kota dan kabupaten, sehingga link ke provinsi sehingga datanya langsung online. Terus jadi beberapa yang penting dari database yang DKI punya sudah ada, yaitu menjamin dan meningkatkan tersediaan kualitas data sektoral. Karena data pembangunan Pak Wagub itu 70% adalah data sektoral, 30% hanya data statistik. Jadi kalau kita juga marah-marah BPS, kayaknya ini juga kurang adil, karena pembangunan kita sebetulnya adalah datanya dominan dari BPS, kira begitu, dari sektoral. Dan memudahkan pengolahan data, dan yang paling penting adalah meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, dan monitoring. Karena Pak Wakil Gubernur mungkin juga percaya atau tidak, tapi di berbagai tempat yang kita masuk, kurang lebih 40 daerah, kabupaten kota, antara satu staf dengan staf yang lain itu pikir data, sangat pikir data, Pak. Apalagi antar bidang, apalagi antar SKPD. Jadi wajar kalau antar SKPD itu berbeda datanya. Kemudian kalau kita punya data yang bagus, sudah tentu kualitas dokumen perencanaan, RPJMD, Renstra, dan lain-lain sebagainya itu pasti akan bagus. Sehingga kalau Wakil Gubernur tidak gampang untuk dipolitisasi, karena kita berbicara berbasis kepada data yang real, kira-kira. Terus, nah ini data DKI Jakarta itu 70% data sektoral, 30% data statistik. Dan saya laporkan kepada Pak Wagub, kita punya 91 indikator Pak Wagub. Kita cuma dapat 55 indikator. Artinya bahwa kuantitas data di DKI Jakarta cuma 60,44%. Masih banyak yang belum tersedia. Kabupaten kota, Pak, cuma 35 sampai 37 indikator. Masih kita baru capai 38 sampai 40%. Dan ini dari data perlu kita
Ini perlu kita garap, perlu kita dorong. Terus. Nah, beberapa output database kita Bapak Ibu, metodologi yang berbeda itu kita bisa hindari karena di dalam database kita sudah ada metodologi yang tinggal diklik dengan hitungan detik akan diperoleh data itu secara cepat. Laporan indikator Bapak Ibu tidak menggunakan lagi rumus yang panjang hafal begitu. Tinggal masukkan angka langsung indikator keluar, nggak bisa langsung lihat capaian-capaian pembangunan. Kemudian grafik interaktif, kalau aku punya waktu cuma 35 menit untuk presentasi, mau indikator apa? Tinggal diambil dalam waktu 5 menit, setelah Bapak Ibu bisa presentasikan dan bisa siapkan materi presentasi. Terus ini contoh metodologinya. Jadi metodologi yang berbeda di sini bisa standar, semua orang bisa lihat sehingga siapa yang mengambil data berbeda, metodologi berbeda, jangan berdebatkan karena itu metodologi yang berbeda. Jadi alat ini sudah punya metodologi yang standar. Itu sering. Ini indikator waktu, ini yang paling penting. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menggunakan rumus, hafal rumus statistik panjang-panjang karena tinggal ketik. Angka kematian ini berapa, tinggal klik, langsung indikatornya keluar dan langsung bisa melaporkan kepada waktu. Kita punya pencapaian ibu, kematian ibu di sini merah, langsung hitungan detik. Terus ini grafik yang juga tinggal dipilih indikatornya untuk presentasi, langsung keluar, langsung bawa ke PowerPoint, langsung bisa dipresentasikan semuanya. Terus ini kartu penilaian capaian MDGs Provinsi DKI Jakarta, kita punya 8 dan ada 91 indikator. Terus merah tadi, merah artinya bahwa belum tercapai, masih jauh dari pencapaian. Kuning on track artinya menuju pada arah pencapaian, sedangkan yang hijau sudah tercapai. Nah ini kita bisa lihat penduduk miskin DKI tadi sudah dikatakan oleh Ibu Nisa 3,78 dari hijau, berarti dia sebagai pengangkat nasional. Jadi DKI Jakarta dari sisi kemiskinan bukan pemerat nasional, tetapi memperbaiki nasional. Terus DKI Jakarta dari sisi malnutrisi anak juga sudah hijau, berarti dia sebagai pengangkat nasional karena nasional masih kuning. Jadi dia yang memperbaiki nasional. Terus kalau kita lihat angka partisipasi murni SMP itu masih kuning Pak. Jadi nasional masih kuning, DKI Jakarta masih kuning, berarti DKI Jakarta juga punya SMP belum tercapai target, masih on track. Jadi perlu didorong supaya bisa capai target. Terus DKI Jakarta juga punya murid perempuan, rasio partisipasi murid perempuan masih kuning, nasional sudah hijau, berarti DKI Jakarta menjadi pemerat nasional, berarti perlu didorong. Jadi harus fokus juga untuk mendorong. Terus kalau perempuan di DPRD, DKI Jakarta sudah kuning, mengangkat nasional karena nasional masih merah. Jadi DKI Jakarta memperbaiki nasional. Terus kemudian DKI Jakarta dari sisi imunisasi campak bayi itu sudah kuning, nasional juga kuning, jadi posisinya sama. Terus kelahiran di kolom tenaga kesehatan terlatih DKI Jakarta sudah hijau, sedangkan nasional sudah masih kuning. Jadi dari sisi ini DKI Jakarta mengangkat nasional. Terus kemudian HIV/AIDS DKI Jakarta alhamdulillah merah. Nasional, tapi merahnya sangat merah sekali, sangat merah sekali. Tapi kalau yang nasional ya agak kurang dikit. Jadi mungkin menjadi ya DKI Jakarta sebagai pusat dari segala-galanya, jadi masih tinggi sekali. Terus kemudian proporsi rumah tangga dengan air bersih yang layak DKI Jakarta masih merah, nasional juga masih merah. Terus akses terhadap sanitasi yang layak DKI Jakarta sudah hijau, nasional masih kuning. Jadi DKI Jakarta dari sisi ini mengangkat nasional. Terus nah dari semua itu saya kasih contoh saja tadi. Kalau kita rekap semua ini indikatornya, jadi ini ada 91, ini kabupaten kota. Kita bisa lihat apakah DKI Jakarta yang sudah hijau lalu semua kabupaten kota itu merah kayak hijau? Belum tentu. Ternyata contoh ini 11X misalnya ada daerah Kepulauan Seribu yang masih merah, yang lain sudah hijau. Tapi jadi bukan berarti yang 3, sekian tadi itu lalu kemudian semuanya baik, belum tentu. Nah sekarang kalau yang ini kita masuk lagi ke kecamatan, apakah di kabupaten kota yang sudah hijau ini lalu kecamatannya semua hijau? Belum tentu. Perlu diturunkan lagi ke tingkat kecamatan. Supaya apa? Supaya Musrembang itu fokus kepada permasalahan-permasalahannya. Jaring asmara yang dilakukan oleh teman-teman DPRD juga dengan menggunakan satu kartu ini saja, itu semua akan bicara dengan kerangka pikir yang sama.
tidak akan pernah berbeda. Begitu juga teman-teman LSM yang di lapangan dengan menggunakan ini, diskusinya juga diskusi dengan indikator yang merah pada tempat yang sama. Sehingga kita membagi peran saja sebetulnya. Alokasi anggaran itu bisa difokuskan untuk menyelesaikan yang merah-merah. Anggaran yang besar, tapi kalau alokasinya itu sembarang, itu tidak akan memberi manfaat yang bagus. Tapi kalau alokasi anggarannya kecil, tapi alokasinya berkualitas, nah itu juga akan memberi manfaat yang besar, bagus. Kemudian ini juga 1B, kita masih merah-merah. Yang sudah bagus ini kota Jakarta, tapi yang lain. Jadi kita bisa lihat bahwa musrembang provinsi harus fokus untuk membicarakan yang merah ini. Terus, nah yang balik dulu Pak. Pak Wagub, artinya kalau data yang kosong ini berarti data kita sudah tersedia. Berarti itu perlu kita dukung lagi datanya, karena ini masih kosong. Terus, ini juga kosong, ini 1F hijau, dan yang merah ini 4A, IPH merah semuanya, semua wilayah merah. Kemudian 5-6, kalau tidak salah ini air susu ibu ya. Ya, ASI ini masih merah juga Pak Wagub. ASI. Ini mungkin ibu-ibu di Jakarta mungkin sibuk. Mungkin gara-gara Pak Wagub juga yang bikin sibuk. Oke, terus lalu 61 juga merah, kemudian 69A juga merah, semuanya merah, 6B juga, dan 6EB juga merah. Nah, intinya Bapak Ibu sekalian dengan kartu ini, Pak Wagub mau turun ke kampung, tinggal taruh di saku, tinggal lihat, wah kampung ini merah, kalau datanya sampai ke kampung. Kalau ke kelurahan, kita bisa bikin sampai ke kelurahan, oh kelurahan ini merah dari indikator yang 91. Dan ini perlu diturunkan sampai di tingkat yang paling bawah, karena ini baru kita kerjakan sampai tingkat kabupaten kota saja. Nah, harus ditindaklanjuti dengan kabupaten kota bikin sampai di tingkat kelurahan kecamatan, supaya musrembang itu betul-betul Pak Camat paparkan di musrembang kecamatan apa yang merah, sehingga masyarakat akan diskusi yang merah-merah gitu loh. Lalu fokus untuk diselesaikan. Terus, nah rekap kita Pak Wagub, ternyata capaian Jakarta baru 40%, 60% belum tercapai Pak. Nah ini Bapak Wagub bisa lihat data kita harusnya 13 indikator, tapi yang untuk gol 1 baru tersedia 12. Yang kita banyak tidak ada data pendidikan Pak. Gol 2 pendidikan 17 indikator, itu baru satu indikator yang kita dapat datanya. Ini perlu didorong kira-kira begitu. Ini indikator yang tersedia Pak Wagub. Jadi ini sekaligus kita bisa melihat kondisi Jakarta ini sebetulnya. Terus, nah ini nama indikator saya kira untuk melihat kira-kira yang 1A, 1B dan seterusnya tadi, supaya gampang Bapak Ibu bisa ikuti. Terus. Nah rekap kita di Kabupaten Bapak Ibu, yang paling bagus kabupaten kota pencapaian gol 1 adalah Kota Jakarta Pusat. Itu hijau 75%. Kita apresiasi. Kemudian gol 2 pendidikan yang paling bagus itu adalah Kabupaten Kepulauan Seribu. Tapi harus ingat ini cuma satu indikator saja dari 17 indikator. Artinya bahwa 16 indikator yang lainnya belum ada, gitu loh. Tapi kalau cuma untuk satu indikator ini saja 2-3 itu Kepulauan Seribu. Tapi kalau yang lain masih kuning, tapi kalau ditambah dengan yang lain yang belum ada, boleh jadi yang di Jakarta Pusat belum juga dulu. Tapi ini untuk satu indikator. Nah gol 3 kita nggak punya data tidak tersedia. Terus kemudian gol 4 yang bagusnya itu ada beberapa, Kepulauan Seribu, kemudian Jakarta Pusat dan Jakarta Barat. Sedangkan yang gol 5 yang cukup bagus itu adalah Jakarta Pusat dan Jakarta Barat. Terus kemudian gol 6 itu yang bagus adalah Jakarta Timur dan Jakarta Utara. Sedangkan gol 7 hanya satu indikator dari sekian indikator, itu yang bagus adalah Jakarta Utara. Terus dua data yang bukan lagi melihat capaian, tapi melihat tren pencapaian. Apakah posisi Pak Ahok dengan Pak Jokowi punya kepemimpinan itu yang merah tambah merah, atau yang merah tambah merah muda, kemudian kuning, kemudian hijau? Nah, sehingga Pak Ahok bisa ini
ini bisa monitoring kepala dinas mana sih yang indikatornya ini nggak pernah berubah-ubah. Ya, ya, jadi ini sekaligus ancaman. Bukan menakut-nakuti, bukan Pak. Tapi paling tidak ini menjadi titik awal penting untuk pembangunan berbasis data dan semua orang tidak bisa menghindar dari manipulasi-manipulasi. Jadi sudah saatnya mungkin kita mulai dari DKI untuk membenahi Indonesia dari DKI. Nah, kemudian penyusunan dokumen perencanaan. Jadi kalau yang sekarang ini RPJMD Pak Jokowi dan Ahok belum ada masuk begini dan belum sesuai dengan kondisi potret di DKI Jakarta, ya mungkin Bapeda bisa usulkan untuk revisi, disesuaikan dengan sehingga laporan tahunan dari pejabat-pejabat kita itu akan sesuai. Kemudian rensra SKPD juga akan berubah, RKPD apalagi di dalam musrembang, dan kemudian RKA. Apa? Saya juga mau sampaikan ke Pak Wakil Gubernur, RKA jangan sampai di lokasi tersebar, lokasi dinas pendidikan, ada yang lokasi tersebar dan ada program yang lokasi pendidikan, lokasi kecamatan itu baru RKA yang berkualitas. Nanti kita yang seperti ini, Pak Ahok, Pak Wakil Gubernur harus lihat kalau masih ada yang tersebar, berarti mereka belum menggunakan ini. Karena dengan ini sebetulnya sudah harus ditembak. Ini loh lokasinya paling, sehingga pertengkaran di DPRD itu bisa diminimalisasi. Kira-kira begitu. Dan teman-teman juga di dinas itu bisa menyampaikan alasan-alasan yang konkret kepada teman-teman DPRD. Terus, nah, tadi database NPTIS Pak. Sekarang database pembangunan itu intinya Bapak mau lihat anggaran di kecamatan A, di desa B, tinggal klik akan keluar. Programnya apa? Tinggal klik akan keluar dengan otomatis. Jadi tidak perlu lagi membaca APBD yang tebal-tebal, yang mungkin 2-3 halaman kalau Ibu langsung tidur di atas buku yang tebal. Tapi kalau yang ini, Bapak Ibu mau lihat khusus untuk dinas pendidikan di lokasi mana, desa mana, kecamatan mana, anggarannya berapa besar, gol berapa, tinggal ketik, hitungan ini Bapak Ibu langsung baca. Sehingga bisa langsung fokus. Karena berisi APBD dan RKA. Terus, nah ini contoh. Misalnya, Bapak saya mau melihat dinas-dinas yang bekerja di kecamatan di mana saja sih. Nah ini bisa dilihat Jakarta Pusat ini dinas ini yang bekerja, dinas ini yang bekerja. Sehingga Bapeda akan mengkoordinasikan program-program yang serupa tidak tumpang tindih. Misalnya saya RSM mau datang, Ibu saya mau bekerja di sini. Ada nggak program yang sama di situ sih? Kalau sama, jangan lagi fokus terlalu banyak program di situ. Bapak Ibu pindah di sini karena di sini juga lokasi kita masih merah. Kalau Bapak mau masuk di situ, berarti Bapak sumbangan dari sisi kegiatan apa yang support kegiatan yang sudah ada, kira-kira. Dan itu akan dilakukan dengan cepat. Tinggal klik, Bapak Ibu akan tahu posisi masing-masing dinas punya pekerjaan di lokasi. Programnya apa akan diketahui dengan cepat. Terus, nah ini juga laporan detail aktivitas instansi per kecamatan, dinas akan diketahui dengan cepat. Terus, nah ini budget yang ini berdasarkan urusan. Jadi Bapak Ibu juga bisa cepat mengetahui kesehatan itu kira-kira budget goal 1 berapa, goal 2 berapa, goal 3 berapa dan seterusnya akan dilihat dengan cepat. Jangan-jangan program kita tidak menyasar kepada goal-goal MDGs, artinya tidak berbasis kepada hak masyarakat, kira-kira begitu. Terus, nah budget berdasarkan kabupaten, Bapak Ibu juga di APBD 1 bisa lihat kabupaten A, B, C itu goal 1 berapa sih, goal 2 berapa, goal 3 berapa, goal 4. Apa goal-goal ini sesuai dengan yang merah-merah tadi apa enggak? Jangan sampai anggaran kita berat di yang hijau, yang merah justru anggarannya tidak pernah ada, kira-kira begitu. Itu bisa dilihat. Ini budget berdasarkan kelompok mana, budget langsung, budget tidak langsung, totalnya, dan itu bisa langsung. Budget ini adalah tanda LSM, itu bisa diklik dengan cepat langsung diketahui. Sehingga komposisi anggaran kita bisa langsung dipahami oleh kita semua. Terus, ini budget berdasarkan jenis belanja langsung juga, belanja modal, belanja jasa, pegawai itu akan diklik-klik per kabupaten, Bapak Ibu akan tahu dengan cepat.
tidak perlu lagi baca yang tebal-tebal. Lalu banyak berdasarkan jenis belajar tidak langsung, bagi hasil bunga, hibah dan seterusnya, komposisinya itu akan diketahui dengan cepat. Terus langsung bisa dibuat cat interaktif untuk tiap-tiap indikator, kemudian dibawa ke PowerPoint, lalu kemudian dipresentasikan terus. Nah, kalau kita sudah punya dua database tadi, Pak, waktu apa yang kita bisa bikin? Yang kita bisa bikin adalah kita bisa analisis contoh ini, Pak, pemetaan kemiskinan, peta jumlah rumah tangga sasaran dan alokasi dana PMPN. Bisa dilihat, cocok nggak? Semakin gelap itu semakin parah, semakin miskin, semakin terang semakin baik. Jadi orang-orang yang gelap itu adalah orang-orang yang semakin parah. Seperti saya. Ya, yang kalau sama dengan saya yang kesini satu angkatan. Nah, contoh Pak, yang parah itu ini Pak, bundaran itu menunjukkan anggaran. Semakin besar bundaran semakin anggaran. Coba sekarang kita lihat, cocok nggak? Ini terang, bundarannya kecil. Ini gelap, tapi bundarannya itu kecil. Tapi tidak cocok. Harusnya anggaran yang besar itu kita munculkan di sini karena kemiskinan yang paling parah itu ada di sini. Ini juga lebih cocok sedikit. Tapi kalau ini juga cocok, tapi yang ini kayaknya perlu dibagi-bagi sedikit untuk didorong di sini karena yang paling gelap itu yang paling miskin ada di sini. Terus, nah ini contoh lagi, peta jumlah bayi 63 bulan dan yang menerima ASI, makanan tambahan ASI. Coba bisa dilihat, ini yang miskin juga ada di sini, kakak miskin juga ada di sini. Ternyata cocok. Jadi makin tinggi ininya, makin tinggi juga MP ASI. Terus. Kemudian peta jumlah dan persentase penduduk miskin Provinsi DKI Jakarta. Yang ini adalah presentasinya, ini penduduk miskin. Ternyata presentasi penduduk miskin yang tinggi itu ada di wilayah ini juga. Yang ini ya kecil. Terus ini peta jumlah penduduk miskin dan jumlah DO siswa SD, SMP, SMA. Nah, di sini ternyata DO-nya itu juga tinggi. DO juga tinggi. Terus jumlah penduduk miskin dan jumlah malnutrisi anak. Malnutrisi anak yang paling tinggi ternyata juga yang bundar-bundar ini yang besar itu malnutrisi anak. Ternyata semakin miskin juga malnutrisinya juga besar. Terus peta jumlah penduduk miskin Provinsi DKI Jakarta, saya kira ini per kecamatan. Bisa dilihat sini Pak Wakil, kita sudah bikin tugas sampai di kecamatan, jadi Bapak bisa lihat langsung. Ini tembak anggaran kemiskinan untuk lokasi-lokasi ini bisa pas. Terus peta jumlah rumah tangga miskin dan jumlah kasus demam berdarah yang paling tinggi ada di mana? Yang miskin ada di sini, ternyata juga demam berdarahnya juga tinggi Pak. DKI di ibu kota yang kurang. Jadi bisa langsung lihat fokus. Kemudian peta jumlah rumah tangga sasaran dan lokasi dana PMPN per kecamatan bisa dilihat juga di sini. Makin bundarannya makin besar makin bagus. Dengan partai kita adalah paling bagus. Terus ini penduduk miskin dan pagu kecamatan. Penduduk miskin dan pagu kecamatan. Dan ini dibuat oleh yang kita latih Pak. Jadi kalau ada data yang keliru, mohon dimarahi yang bersangkutan. Ini yang miskin ternyata juga pagu anggarannya bagus. Saya kira ini sudah hampir pas Pak. Jadi cuma ini yang kurang pas nih. Jadi mungkin juga perlu dilihat. Terus data tahun 2012. Nah, Bapak Ibu, kita punya alat yang namanya juga chart priority. Kalau kita punya anggaran terbatas hanya untuk dua lokasi mana yang kita pilih? Kalau kita punya kecamatan banyak yang bermasalah. Nah, alat ini bisa membantu Bapak Ibu sekalian untuk menembak mana yang paling bermasalah. Kalau ini prioritas 1, ini prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3, prioritas 4. Kalau dia lokasi-lokasi terletak di prioritas 1, maka itu paling parah. Para kedua ini, para ketiga ini, para keempat ini. Ternyata dari sisi proporsi penduduk tingkat konsumsi, garis kemiskinan, kelahiran di tahun tenaga kesehatan, dan kasus kematian ibu yang paling parah itu adalah Kepulauan Seribu. Kematian ibunya paling tinggi dibandingkan dengan target ini Pak Wagu. Target bolanya kecil, ini bolanya gede. Jadi kalau mau fokus untuk pengentasan kematian ibu harus di Pulau Seribu, kemudian baru pindah ke yang prioritas ketiga Pak. Terus kemudian untuk kemiskinan dan angka kesembuhan pasien TB dan prevalensi TB
itu Kepulauan Seribu juga parah Pak. Ini targetnya kecil, tapi Kepulauan Seribunya parah, jadi perlu juga difokuskan. Terus yang lain bagus. Kemudian penduduk miskin dan prevalensi HIV/AIDS dan insiden rate demam berdarah, ternyata yang paling parah di prioritas 1 tidak ada, prioritas 2 hanya 1 yaitu Kepulauan Seribu. Kemudian prioritas 4, 3, prioritas 4. Kepulauan Seribu selalu dalam posisi yang agak kurang mengenakan badan kira-kira. Terus, nah kalau kita sudah punya database tadi, berarti Bapak Ibu akan gampang untuk melakukan analisa akar masalah, sehingga pejabat-pejabat kita berfokus kebijakan, fokus musrenbang itu akan bisa dilakukan dengan baik. Supaya kita dapat 5 T ini Pak, tepat program, tepat kegiatan, tepat lokasi, tepat sasaran, dan tepat anggaran, kira-kira begitu. Terus yang terakhir adalah apa yang kita harus perbuat setelah kita susun ini semuanya. Yang kita bisa perbuat adalah tadi data kita masih banyak yang bolong tuh. Berarti kita perlu ada lokakarya data untuk membahas penggunaan, ketersediaan, kualitas, pengadaan, distribusi, manajemen data, dan insentif. Karena kalau orang yang mengelola data tidak diberi insentif, kayaknya juga kurang enak ada kira-kira begitu. Yang kedua, membentuk tim teknis P3BM dan forum koordinasi data di provinsi supaya dia bisa update tiap tahun Pak. Mungkin dengan anggaran mungkin 10 juta kita sudah dapat data yang terbarukan, yang mahir, yang bagus, sehingga bisa dipakai untuk mendukung musrenbang tahun berikutnya lagi. Untuk itu perlu ada dukungan anggaran yang diberikan mungkin kepada Bapeda sebagai bertanggung jawab untuk pengelolaannya. Kemudian setelah itu kita konsolidasi untuk semua staf Bapeda, SKPD Kunci dan DPRD untuk persiapan musrenbang, kira-kira begitu. Terus kemudian kita revisi kalau ada panduan musrenbang kabupaten kota, kita revisi supaya pencamat-pencamat itu memaparkan yang kuning hijau tadi di dalam musrenbang kecamatan, supaya pada saat diskusi rokok, fokus group itu orang akan dibicarakan, oh desa kita yang merah masih ini, kecamatan kita yang merah masih ini. Jangan lagi infrastruktur, karena pembangunan itu dianggap oleh orang desa, orang kampung itu adalah infrastruktur, ada kesehatan, ada pendidikan, dan ada yang lain-lain. Yang berikutnya adalah kita fasilitasi penyusunan database program pembangunan di SKPD Kunci supaya data sektornya bagus. Pelaksanaan pendampingan monitoring penerapan P3B dalam penyusunan RKPD, ini di Bapeda, kita audiensi dengan P3B dengan tim-tim TAPD dan pakar FBDRD, kemudian kita kawal penyusunan FBDRD Renstra kalau ada, yang kita, kemudian roadmap MDGs juga bisa, RAT MDGs juga bisa, dan penyusunan laporan tahunan KPH MDGs sudah bisa dilakukan, karena ini sudah bisa dinarasikan saja. Laporan MDGs sudah siap, kalau tinggal kita bikin narasi saja. Terus, dan yang terakhir adalah selamat bagi Provinsi DKI Jakarta yang saat ini memiliki database MDGs dan database program pembangunan ke-6 di Indonesia. Yang kenapa? Karena yang kelima di Jawa Timur. Membangun data itu mahal, namun membangun tanpa data akan lebih mahal. Mungkin saya keliru, tapi kalau Bapak Ibu tidak mengerti akan lebih keliru. Seperti yang diperagakan dalam foto ini Pak. Foto ini Pak, saya ambil di Yahoo, kita ambil di Yahukimo. Yahukimo itu satu pegunungan di Papua yang luar biasa. Pak Wakil Gubernur kalau kesini beli super mie, makan super mie harganya 85.000. Beli makan super mie harganya 85.000. Dan ini petugas BPS jalan kaki, dia pakai sepatu itu Pak. Dia naik ke pegunungan sampai pagi di daerah dia satu desa. Kebetulan Pak petani mau keluar untuk ke kebun pagi-pagi. Nah, petani ini marah, dia bilang ini ada salah yang mau datang pungut pajak. Jadi dia pikir ini petugas pajak Pak. Jadi dia bilang kalau kamu maju dan kamu mau paksa saya untuk bayar pajak, saya potong. Lalu ibu ini dibilang dengan bahasa daerah, Bapak, kita bukan pungut pajak, kita itu membantu Bapak untuk mengambil data-data dalam kaitan dengan mungkin pasal tidak susah. Dengan begitu kemudian dia balik untuk rumah dan berdiskusi. Dan apa yang dia bilang? Dia bilang begini Pak, aku adalah ujung topak, aku juga sering di ujung tanduk, tetapi saya tetap mencintai pekerjaan saya. Saya kira apa yang kita
Apa yang kita bikin dengan DKI pada hari ini sebetulnya memahami isi perjuangan dari ibu. Yaitu mengatakan bahwa membangun data itu mahal, namun membangun tanpa data akan lebih mahal. Sekian, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta sekaligus peluncuran database MDGs Provinsi DKI Jakarta. Kepada yang terhormat Bapak Basuki Cahayapurnama kami persilakan. Saya tadi lihat papan peluncurannya mana tuh nggak ada. Jadi peluncuran nggak ada. Yang saya hormati Ibu Woro dari Mas, yang singkatnya ya sama aku ya. Karena Pak Lainnya juga singkat. Saya hormati, kebanggakan. Ini mau dibaca untuk produk ini Pak Lainnya. Presentasinya luar biasa ini. Dari BPS ya. Daripada Bu Yani dan seluruh pejabat yang hadir, selamat sore, sarjana dokter semua. Nah, sebenarnya untuk saya dari dulu sudah katakan, harusnya visi misi kepala daerah itu bukan menjadikan tentram aman damai, bukan. Visi misi itu mencapai MDGs. Kenapa bisa diukur? Harusnya visi itu bisa diukur. Dulu waktu saya jadi bupati, visi saya itu menghasilkan SDM yang anggun. Ukurnya dengan apa? Dengan Human Development Index. Karena dulu belum ada istilah MDGs. Jadi saya ingin setiap tahun itu, waktu saya jadi bupati, kelihatan angka. Jadi yang jumlah sekolah berapa, yang peluang hidup orang berapa, daya belinya berapa, ini jelas. Nah hari ini kita bersyukur. Ini juga yang mengingatkan saya tidak tahu di kapan keluar wawancara majalah Tempo. Saya ditanya 8 bulan di DKI kesulitannya apa? Lebih susah ya daripada daerah. Saya bilang enggak, Jakarta lebih gampang. Wah naik, bukan naik. Kenapa? Karena semua dibantu, datanya gampang. Saya katakan kalau di Belitung kita ketemu 10 orang, 8-nya itu mirip-mirip kita, 2 aja yang kita. Kalau di Jakarta ketemu 10 orang, 8-nya lebih pintar dari kita. Jadi kita harusnya lebih mudah. Karena sekeliling kita ini banyak orang pintar dan sistemnya baik. Nah, kami sangat berterima kasih Pak untuk data seperti ini. Cuma kita harapkan yang bertugas SKPD tidak ada gunanya mau real time, mau online seperti rumah sakit nih. Askes sudah pasang. Saya sudah dikasih di set di iPad saya. Sedikit pasiennya, saya tahu meludak. Saya cek, puskesmas misinya kalau besok berisi, enggak sempat. Itu Pak, real time kan dari komputernya real time semua. Tapi data itu, nah ini masalah kita. Jadi sebenarnya kalau di Jakarta, kalau ditanya masalah, masalahnya tuh tidak ada masalah. Pengetahuan tahu semua, masalahnya memang mau pikir gitu. Makanya bisa bilang kikir tadi ya, pelit. Begitu, tidak data, tidak ada diisikan, kita malas mengisi data. Jadi ini semua mau dibilang, punya nih kalau di website Jakarta Tua ini. Jadi semua orang bisa lihat, karena saya bisa lihat. Jadi ini sangat bersyukur Pak. Jadi kita sekali lagi tidak lagi berdebat-debat soal perasaan. Terus kan sekarang kan kita di kepala daerah itu masih lebih baik pakai perasaan Pak tentukan Pak. Selera gitu kan. Nah harusnya kita semua visi misi sama mengarah dengan data ini. Itu yang saya katakan kalau Jakarta apa masalahnya? Tidak ada masalah. Karena semua persoalan, semua solusi sudah dipetakan, sudah ada datanya. Yang penting eksekusi kata Pak Gubernur. Karena bilang goblok ya Gubernur, ngomongnya cuma gitu. Tanya macet gimana? Ngomongnya begitu. Sebenarnya beliau benar.
Kami masuk ke sini saja sudah ada 22 kajian. Ini jam yang sama saya ditunggu dari Australian Ads. Itu sudah kasih saya satu kajian lagi. Saya masuk sudah dikasih 22 kajian. Ditambah kajian hari ini 25 kajian tentang transportasi. Ini apa yang masalah lagi? Tidak ada masalah kita. Masalahnya Anda berani nggak untuk ambil keputusan untuk kerjakan? Normalisasi sungai, waduk. Masalah apa? Sudah jelas semua sungai didudukin orang pinggirannya. Jalan inspeksi nggak bisa masuk alat, tidak bisa digali puluhan tahun. Ya sekarang gimana? Ya pasang badan, sikat aja. Kita udah tahu kok, ini jalan pinggir sungai sudah bereskan. Nah itu datanya ada. Nah tapi hari ini kita luar biasa, ini betul-betul datanya lebih terperinci lagi. Itu yang kita harapkan. Tadi saya bayangkannya masih jalan kampungan ini Pak. Saya ketinggalan zaman ini. Saya masih desak PKK, desak Ormas, ketemu PMI, RT RW, Lurah Camat. Saya ingin satu orang ngawasin 30 rumah tangga supaya jelas. Nah dengan ada data seperti ini, kombinasi seperti itu, kami tahu persis sampai tingkat RT. Itu yang saya bilang Bapak BPS juga waktu itu saya pernah bicara, saya ingin sampai tahu tingkat RT. Kita ingin ada konflik sosial pun tahu sampai tingkat di kelurahan, bisa belum RW. Jadi kita tahu siapa biang kerok di sini. Kalau kita mau meluncurkan tentang sistem kapitasi dokter keluarga, nanti ketahuan nih siapa yang kurang ajar. Pasti dokter bilang nih, Pak sama yang itu saya nyerah deh Pak, kalau dikeluarkan dari daftar saya nih, saya tidak sanggup ngurusin ini orang gitu. Nah ini kerjaan Budin banyak ini, PR-nya ini. Kalau di Jakarta kematian ibu masih tinggi, itu keterlaluan. Berarti ambulan kita masih masalah, penanganan dirinya. Kalau untuk masuk anak itu berarti balita kita yang kurang gizi segala macam itu masalah. Termasuk sekolah, berarti kita nggak punya perhatian. Ini Jakarta apapun ada. Nah ini yang kita mesti, tadi kalau saya bicara dengan Dirut PT KBN, saya meminta di KBN yang ada puluhan ribu karyawan yang mayoritas adalah perempuan muda, itu disediakan tempat penitipan anak. Harus ada, supaya banyak yayasan yang mau bantu dengan membayar 100.000 supaya tanggung jawab, padahal modal 100.000, kasih susu, kasih makanan segala macam. Itu juga didorong tempat untuk pompa susu ya, menyusui. Dan kita didorong semua pabrik-pabrik. Ini juga kemudian sumbangsi kepada Jakarta. Karena banyak ibu itu tidak sempat mengurusi anaknya. Ya, jadi ini yang soal ASI ini penting. Jadi saya kira dengan angka-angka seperti ini, dengan Bu Yani, kita harap angka ini kita pakai. Bila perlu di dalam perubahan anggaran itu sudah bisa. Paling tidak tahun depan. Jadi kami terima kasih, kami bertobat Pak. Kami sadar kami ini ya. Kami ini kadang-kadang di Jakarta ini PPG Pak, pura-pura gila Pak. Kalau terlalu waras itu jadi gila Pak. Tapi dengan ada angka Bapak, kami betul-betul waras Pak. Sudah ada waras. Ya sekali lagi kalau SKPD kami marah-marahin, ini bukan karena tidak ada dasar Pak. Jadi Bapak menolong saya supaya marah-marahnya lebih elegan. Jadi ada angkanya Pak. Kalau dulu kan kita feeling Pak. Jadi kebanyakan ini kurangin gitu kan. Itu kan cuma feeling gitu lah. Kalau kita keluarkan angkanya Pak. Ya terima kasih. Saya juga kalau panjang lebar Pak, tapi saya kalah jual obat sama Bapak. Lebih baik kita luncurkannya ya Pak. Dengan mengucapkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk kita mohon pada Tuhan Yang Maha Esa agar data ini bisa berguna. Maka saya meluncurkan tempat luncurnya, papan luncur Millennium Development Goals Provinsi DKI Jakarta. Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (BPN Bappenas) kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan peluncuran database MDGs Provinsi DKI Jakarta ditandai dengan membunyikan alat musik tradisional Betawi Pedian.
Selanjutnya Bapak Ibu Hadirin yang berbahagia, kita saksikan bersama pemutaran video peluncuran database MDGs dan program pembangunan Provinsi DKI Jakarta.